Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak terhingga, atas keselamatan yang Kau berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya Engkau lah yang mampu menemukan keselamatan yang sejati dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau membuka hati kami. Berikanlah kami pengertian yang dalam akan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Semoga firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan kami untuk terus hidup dalam kasih kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuni karena 50 orang yang ada dalam itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lemah 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, Aku tidak memusnahkannya. Jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka." Aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati sana. Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di minggu ini dengan tema doa memohon keselamatan.
Doa memohon keselamatan. Di minggu ke-6 sesudah Trinitas ini, ada yang menjadi latar belakang masalah dalam konteks Kejadian 18 sampai ayat 22 sampai 33, yakni kisah Abraham memohon keselamatan bagi Sodom. Ditekankan di sini di ayat 23, apakah engkau akan menyelenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks historis dan budaya, Sodom dan Gomora dikenal sebagai kota yang sangat rusak secara moral dan penuh dengan kekerasan serta ketidakadilan. Bahkan dalam dunia kuno, sistem hukum dan keadilan sangat tergantung pada pemimpin kota dan keputusan ilahi. Maka hukuman ilahi terhadap sebuah kota bukan hal asing, tapi sering diartikan sebagai konsekuensi dari kejahatan kolektif. Sehingga Bapak Ibu, Abraham hidup sebagai pendatang di negeri itu, dan ia tahu Sodom adalah tempat tinggal keponakannya, yaitu Lot beserta keluarganya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah yang terjadi adalah Abraham tidak hanya berbicara sebagai seorang nabi atau imam, tetapi juga sebagai keluarga. Ia tahu Lot tinggal di sana, seorang yang peduli pada keadilan ilahi. Ia tidak menolak hukuman Tuhan, tapi ia bertanya, apakah hukuman itu bisa dibatasi jika masih ada orang benar di sana? Ini adalah sebuah bentuk dua syafaat yang berdiri di antara Tuhan dan manusia, memohon belas kasih dan keadilan secara seimbang. Sehingga Bapak Ibu terkasih, sebuah isu etis antara keadilan dengan belas kasih. Doa Abraham mengangkat sebuah masalah besar, bagaimana Allah menyimbangkan keadilan, menghukum orang yang fasik, dan kasih menyelamatkan orang yang benar. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Abraham mencoba menemukan ambang batas moral. Apakah Tuhan akan mengampuni kota karena segelintir orang benar? Jawab Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Aku tidak akan memusnahkan karena 10 itu. Sungguh indah firman Tuhan Bapak Ibu yang sehingga memahami kita, bahwasannya tema di dalam firman ini adalah yaitu Bapak Ibu yang terkasih, doa memohon keselamatan. Doa memohon keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika bencana dan krisis atau kejahatan mengancam, pertanyaan yang sering muncul dalam hati manusia adalah, masih adakah harapan? Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa hal pengharapan iman dan doa, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 18, kita melihat bagaimana Abraham berdiri di hadapan Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati berdoa memohon keselamatan untuk kota yang jahat, yaitu Sodom. Ada hal dalam teks ini yang kita pahami Bapak Ibu, 3 hal, yaitu adalah doa yang berani di hadapan Tuhan di ayat 22 sampai dengan 25. Bapak Ibu, ketika menyampaikan sebuah doa, kita harus berani di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan rencananya untuk menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka yang sangat besar, Abraham tidak tinggal diam. Ia berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh harapan. Suatu sikap berani, namun bukan karena kesombongan,
melainkan karena kepeduliannya terhadap umat manusia. Ia berkata, "Masakan engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Abraham mengenal karakter Allah yang adil. Ya, Allah sangat adil. Ia tahu bahwa Allah bukan hanya hakim yang menghukum, tetapi juga penuh kasih dan keadilan. Maka dari itu, ia berdoa, ia berdoa bukan dengan menuntut, tetapi dengan merendahkan diri dan memohon. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah doa yang gigih dan rendah hati. Terdapat di ayat 26 sampai 32. Ya, sebuah doa yang gigih dan rendah hati adalah kekuatan doa Abraham, tidak hanya dalam permohonannya, tetapi juga dalam kegigihan dan kerendahan hatinya. Ia memulai dengan 50 orang benar, lalu dia menyampaikan 45, 40, 30, 20, hingga 10. Setiap kali ia berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata yang lain." Itu disampaikan Bapak Ibu di ayat 30, 31, dan 32. Doa semacam ini menunjukkan pengharapan yang tidak menyerah dan keyakinan bahwa Tuhan mau mendengarkan suara umatnya. Berulang-ulang kita menyatakan harapan kita kepada Tuhan. Kini kita belajar Bapak Ibu bahwa doa tidak hanya soal kata-kata, tapi soal hati yang terbeban untuk keselamatan sesama. Abraham berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga kota, bahkan dikenal karena dosa-dosanya. Selanjutnya Bapak Ibu, doa yang tidak sia-sia. Ini Bapak Ibu di ayat 33. Meskipun akhirnya kota Sodom dihukum karena tidak ditemukan 10 orang yang benar di sana, doa Abraham tidak sia-sia. Melalui doanya, Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan, mendengar dan bertindak dengan kasih karunia, bukan sekedar dengan murka. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu, Tuhan mendengar doa-doa kita. Bahkan ketika hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan, doa-doa kita bisa menjadi jalan bagi keselamatan orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, hal yang harus kita lakukan, implementasikan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa dengan iman. Ketika kita melihat kejahatan atau bencana, jangan hanya mengeluh, berdoalah seperti Abraham. Yang kedua adalah bawalah sesama di dalam doa. Doakan keluargamu, gereja, kota, bahkan juga bangsa kita. Mungkin mereka belum bertobat, tapi Tuhan bisa bekerja melalui doa-doa kita. Yang terakhir adalah Bapak Ibu, jangan putus asa dalam doa. Tuhan tidak mengabaikan seruan umatnya meskipun kadang jawabannya tidak langsung atau berbeda. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan mencari orang-orang seperti Abraham, orang yang mau berdiri di hadapannya, memohon keselamatan bagi sesama. Mari kita menjadi umat yang setia dalam doa, bukan hanya untuk sendiri-sendiri, tapi juga untuk dunia yang membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami akan kasih dan keselamatan yang hanya bisa kami temukan dalam diri-Mu. Semoga setiap kata yang kami dengar hari ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berjuang dalam iman dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami melangkah keluar di tempat kami. Tuntunlah langkah kami dengan kasih-Mu, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam Engkau,
dan biarlah hidup kami menjadi cermin kasih dan kebenaran-Mu. Segala puji, syukur, dan doa kami panjatkan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.